teman-teman, perkenalkan nama saya Evra. Dan nama saya Rudi. Teman-teman, apakah kalian tahu berdasarkan hasil analisis gereja kita ada grafik yang berbanding terbalik? Tidak hanya di gereja kita, namun juga gereja-gereja khususnya di daerah pedesaan yang bukan daerah tujuan utama. Perbandingan yang berbanding terbalik itu adalah di mana jumlah jemaat yang semakin menurun berbanding dengan kebutuhan gereja yang semakin meningkat. Dapatkah teman-teman bayangkan bagaimana nasib gereja kita ke depannya apabila hal ini tidak ditanggapi dengan serius? Oke, podcast kali ini ingin menyoroti pemuda-pemuda yang berani berkarya dan mengembangkan dirinya di desanya sendiri, tanpa harus menjadi besar atau sukses di kota. Ada peribahasa, lebih baik menjadi kepala kucing daripada menjadi ekor harimau. Nah, pada podcast kita kali ini akan menampilkan mantan pemuda gereja yang sukses berkarya di desa atau di Sidarja. Dari pengalaman mereka, kita akan belajar 1. Keberanian mereka, 2. Jatuh bangun mereka dalam merintis usaha, 3. Hambatan atau tantangan yang mereka lalui ketika mereka merintis usaha sampai mereka menjadi sukses seperti sekarang. Dengan tema mainstream, kita tampilkan Bapak Yohanes Widaya yang lebih akrab disapa dengan Mas Hanes. Selamat datang Mas Hanes. Ya, selamat datang, selamat malam nih. Ya. Ambil gambarnya malam. Apa kabar Mas Hanes? Baik. Puji Tuhan ya, baik ya. Sebelum kita mengobrol bareng Mas Hanes, lihat dulu yuk cuplikan profil beliau. Berbicara tentang bagaimana para pemuda bisa berkarya di desa atau di Sidarja nih Mas. Mas Hanes sendiri adalah seorang yang berhasil berkarya di Sidarja. Padahal Mas Hanes sendiri adalah seorang lulusan sarjana teknik sipil yang memiliki peluang besar untuk bekerja di kota. Mengapa Mas Hanes memilih untuk berkarya di Sidarja, tidak ke kota? Pertama-tama kita harus mempunyai pola pikir yang berbeda ya dengan yang lainnya. Artinya gini, berawal dari kerinduan, khususnya saya secara pribadi, kalau semua orang pergi ke kota, siapa yang mau membangun desanya, siapa yang bisa mengembangkan gerejanya gitu, kalau bukan kita yang muda ini. Jadi dari pemikiran hal yang sederhana itu tentunya kita bawa di dalam doa sama Tuhan gitu ya. Dan ketika Tuhan memberikan tempat saya di desa, Tuhan sendiri yang akan melengkapinya semuanya itu. Nah, berawal dari itulah saya mencoba tadi disampaikan pepatahnya itu lebih baik menjadi
kepala seekor kucing daripada menjadi buntut harimau gitu ya. Jadi saya membayangkan ya kalau pun kita bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang besar, tapi kita hanya menjadi ekor, saya pikir untuk diri kita sendiri, saya punya pemikiran kita tidak membawa dampak atau perubahan pada lingkungan kita. Jadi berkatnya sudah kita pegang sendiri. Tapi mungkin menjadi kepala seekor kucing gitu ya, seekor kucing yang kecil gitu ya. Meskipun saya dapat berkat kecil, tapi kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi walaupun di desa saya mengawali dari hal yang kecil dulu gitu ya, tidak langsung seperti sekarang ini. Jadi kita harus nurut kehendak Tuhan itu seperti apa. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang lulusan sarjana itu mereka punya pola pikir yang idealis, mereka harus menjadi seperti ini, harus dirombak nih gitu ya. Jadi pola pikirnya harus rombak seperti tadi ya peribahasa tadi. Jadi kita pengen supaya artinya ada satu perubahan meskipun itu mulai dari nol. Jadi pengalaman saya lulusan sarjana seperti itu nggak langsung jadi seperti yang saya inginkan. Saya belajar dari awal. Jadi tukang syuting atau kameramen saya ikutin gitu ya. Terus menjadi entertain, pemain musik di organ tunggal nggak apa-apa gitu. Bahkan menjadi kenet bis pun nggak masalah, it's okay aja gitu ya. Tetapi itu harus mungkin perjalanannya harus melalui seperti itu. Terus sampai akhirnya disuruh untuk membantu dia Sang Kristen untuk menjadi guru dan sebagainya. Saya pikir ya oke, mungkin jalan Tuhan seperti itu. Nah baru hal-hal yang seperti itu, tapi tetap kita membangun visi bahwa saya pengen berdampak bagi banyak orang tadi ya, berdampak bagi banyak orang sehingga kita membuat satu usaha. Kebetulan kalau di teknik sipil gitu ya, di area Cilacap apalagi kota kecil itu belum banyak konsultan gitu ya. Konsultan itu kan biasanya banyak di kota-kota besar, sedangkan kita kota kecil. Tetapi kita harus mempersiapkan itu gitu ya, tidak dengan serta-merta mudah begitu saja, tetapi perlu banyak tantangan dan hambatan. Tetapi kita harus yakin bahwa janji Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itu harus dibangun dari situ gitu ya. Kamu mau nggak dirubah gitu ya. Jadi perjalanan saya untuk bisa sampai sekarang ini berarti berapa lama? Sekitar 13 tahun gitu ya. 13 tahun. 13 tahun. Jadi tidak mudah terus sekian langsung jadi enggak. Jadi seperti itu. Ada lagi nih Mas Anas. Tolong dong ceritain jatuh bangunnya dalam meniti karir dan beberapa lama sampai bisa sukses sekarang. Sukses ya. Sukses sekarang. Ya sebenarnya saya malu gitu ya kalau disampaikan sukses, karena ukuran sukses itu kan sebenarnya bukan, kalau menurut saya gitu, itu bukan dari materi saja, tapi bagaimana kita bisa berdampak bagi banyak orang di sekitar kita. Jadi kalau ukuran materi sebenarnya saya belum apa-apa gitu, mungkin hanya terlihat dari kacamata luar saja, tetapi saya tadi lebih membangun bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi kalau jatuh bangunnya tentunya banyak, tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi gak langsung seperti itu, tetapi mengalami beberapa tahap proses gitu ya. Dengan misalkan tiba-tiba kita, kalau saya sarjana saya harus dapat uang sekian nih, harus digaji sekian. Tapi kita harus tetap menyadari, dan saya percaya bahwa itu
proses. Proses. Apalagi misalkan orang-orang tua kita pengennya kalau anaknya lulus sekolah seperti saja. ya sarjana, kalau bisa pakai seragam kerja di kantor. Ya. Jadi PNS. Saya mungkin seperti itu. Ini apalagi dalam dunia milenial yang sekarang itu harus paradigma itu harus dirubah begitu. Jadi mindsetnya, apalagi kalau sekarang anak-anak kita, anak-anak yang sekarang seperti itu, nggak harus mereka ke kantor dengan di rumah aja, mereka kerja online aja sudah menghasilkan banyak uang. Kalau itu dilihat dari materi itu tadi. Tetapi sebenarnya teman-teman atau anak-anak muda yang sekarang itu harus punya pola pikir bagaimana dia harus mengembangkan entrepreneurship dalam dirinya. Ya. Guys, ternyata bukan hanya Mas Hanes saja yang sukses berkarya di Sidarja. Masih ada tokoh-tokoh lain nih. Mari kita saksikan di segmen Bebek. Ketua Bebek, tampilin dong tokoh-tokohnya. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Kembali lagi bersama saya Ketua Bebek. Sebelumnya kita pantun dulu. Ikan hiu makan salep, cakep. Langsung terusnya apa? Ya mbu. Pokoknya lanjut aja. Di sini pasukan saya, yaitu Bebek Berkumis sudah datang untuk mewawancarai beberapa tokoh-tokoh lainnya selain Mas Hanes yang sekarang ada di studio. Kita ada merekam mewawancarai tokoh-tokoh lainnya, yaitu Bebek Berkumis yang akan segera didatangi. Oke, kita coba menghubungkan dengan Bebek Berkumis. Ya. Selamat siang. Iya, selamat siang Ketua Bebek dengan Bebek Berkumis di sini. Ya, di mana posisi? Sekarang saya sedang pantun di dong, pantun. Hah? Pantun? Duh, pantun ya? Oke. Ikan hiu makan hamtaro. Kasihan dong hamtaronya. Kasihan ya? Iya, hamtaro kecil ya. Iya, kan kasihan. Imut lagi. Berarti ganti-ganti. Ikan hiu makan taro. Cakep. Selamat datang di bengkel Mas Toro. Ya, ini sedikit banyak apa yang ada di bengkelnya Mas Toro. Bisa dilihat di sini sedang perbaikan berbagai macam mobil Jeep mungkin ya terutama. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, mari kita datangi saja langsung Mas Toronya. Come on guys. Oke, guys, sekarang kita sudah berjumpa dengan sang pemilik bengkel, yaitu Mas Bintoro. Nah, kita kesini mau ngapain nih, guys? Sama seperti yang tadi sudah dibahas di studio ya, sama Mas Hanes ya, Mas Hanes sama Mbak Evra sama Mas Rudi. Lebih kurang kita mau wawancara, mau ngobrol-ngobrol sama orang-orang atau tokoh-tokoh di GGJ Sidarja yang berani menciptakan lapangan kerja sendiri. Salah satunya Mas Toro dengan menciptakan atau membuka sebuah bengkel. Jadi dulu sejarahnya gimana sih Mas? Kok bisa berani bikin? Itu gimana dulu awal-awalnya? Awal mulanya kita memang dulunya sebagai karyawan ya, mencari sebuah lapangan pekerjaan. Dimana kita pada waktu itu mencobalah mengapa mereka bisa membuat lapangan kerja, tetapi kita kok hanya bisa jadi karyawan. Makanya dari itu saya termotivasi bagaimana kiranya saya membuka lapangan kerja sendiri. Begitu. Pada awalnya saya memberanikan dengan peralatan yang pada saat itu masih pas-pasan lah. Masih pas-pasan sambil membuat tempat yang masih sangat sederhana pada saat itu.
Namun awalnya juga kita memang sudah memiliki 1, 2, 3 pelanggan pada saat itu sewaktu saya menjadi Awal-awal karyawan ya. Oh, sudah saat menjadi Ya. karyawan. Pada saat itu, namun akhirnya setelah saya itu memberitahu pada mereka bahwa saya itu sekarang berdikari di tempat sini, mereka akhirnya terus datang ke sini dan menjadi langganan tetap di sini gitu. Iya. Awal mulanya seperti itu. Itu dulu kerja berapa tahun ya waktu menjadi karyawan itu? Kalau semenjak saya menjadi karyawan bengkel dulu itu ada sekitar 6 tahun. 6 tahun. Terus waktu awal-awal buka ini tahun berapa itu kira-kira? Saya mengawali usaha bengkel di tempat ini dari mulai tahun 2006. Oh, 2006. Berarti 6 tahun sebelum, berarti kira-kira awal kerja itu tahun 2000 lah ya. Ya, 6 tahun awal habis kerja itu saya memberanikan buat bikin sendiri Ya, ya. betul. Bagus sih, karena yang seperti yang kita tahu ya, sama yang studio katakan juga, yang di studio itu pada lagi bahas ya, pemuda itu ketika sudah kuliah mungkin lulus ya kerja langsung di luar gitu kan. Nah, tapi di sini ada salah satu contoh, salah kedua mungkin ya, setelah Mas Hanes ada Mas Toro yang memberanikan diri untuk buka bengkelnya sendiri. Nah, kira-kira nih Mas, tantangan atau kesulitan ada nggak sih awal-awal membuka usaha itu? Biasanya berat. Ya. Nah, itu kira-kira apa aja? Mungkin ya setiap pengusaha istilahnya itu di dalam mengawali sebuah usaha tentu banyak sekali atau bahkan masih kebanyakan itu beberapa kesulitan dialami. Terutama kalau di saya sendiri di sini karena pelayanan yang masih dengan menggunakan alat yang mungkin belum lengkap, beberapa pelayanan mungkin masih perlu tambahan peralatan, diantaranya kita masih pada waktu itu bila mana melakukan sebuah pekerjaan masih sistemnya manual. Itu awal mulai seperti itu, beberapa kesulitan di situ. Dan di samping itu juga helper, tenaga kerja yang membantu pada saat itu memang belum banyak. Nah, silih berganti tahun ada helper dan mereka pun setelah berjalan ke sini sampai sekarang ini mereka juga merasa memang sudah mumpuni, sudah bisa, mereka bisa mengembangkan sendiri. Itu. Jadi tidak mutlak hanya kerja di sini saja, mereka pun mengembangkan sendiri dengan kebisaan yang mereka miliki. Gitu. Jadi bagus ya, selain menciptakan lapangan kerja juga yang setelah bekerja dari sini justru bisa membuka juga. Ya, jadi dari Mas Toro ini setelah membuat satu usaha menciptakan usaha-usaha lainnya gitu ya. Jadi lumayan bagus juga. Saya berusaha memotivasi mereka juga kalau mereka ingin mandiri, ingin mandiri. Saya tetap motivasi mereka dan pada saat sampai sekarang ini pun mereka tetap komunikatif dengan saya. Jadi malah nggak ditahan ya, Tidak. malah dimotivasi supaya Iya. tetap maju. Ya, jadi biar mereka pun ikut merasakan perkembangan zaman pada saat ini di dalam pelayanan servis khususnya di kendaraan roda 4. Oke, luar biasa banget guys. Tuh. Jadi kalau kalian punya teman jangan justru dijatuh-jatuhin, tapi dimotivasi buat tetap maju. Iya, jadi gitu prinsip ya. saya kalau mereka ya yang mungkin pernah bekerja di sini membuka lapangan sendiri, bagi saya itu bukanlah mereka pengusaha saingan, tapi saya rasa itu sebagai partner kerja yang semakin memajukan setiap daerahnya, yang dimana dia mandiri, usaha mandiri itu mereka tuh bisa mengembangkan kepintarannya dan memajukan daerahnya. Gitu. Oke, bagus. Itu ya. Semakin pintar kita, semakin punya motivasi untuk mengembangkan daerah kita sendiri. Oke, gitu aja guys. Kita dengan Mas Toro. Sebelumnya mungkin ada kesan atau saran buat para pemuda-pemuda GKJ Sidarja atau GKJ dimanapun atau gereja dimanapun. Bagi pemuda-pemuda GKJ khususnya Sidarja atau mungkin
gereja-gereja Kristen Jawa dimanapun tempat, bagi pemuda-pemuda yang memiliki skill, memiliki kemampuan, monggo masing-masing mengembangkan dengan keahlian dan hobi mereka sendiri-sendiri dengan memotivasi diri untuk bisa mengembangkan aktivitas sesuai dengan skill yang mereka miliki. Monggo dimajukan setiap daerahnya dengan skill masing-masing. Oke, terima kasih Mas Toro. Terima kasih sama-sama. Itu dari kami. Jangan kemana-mana. Stay tune karena kita masih akan ke tempat Mas Toto. Ya. Oke Mas Toro, kami pamit. Terima kasih atas sudah disediakan tempat. Oke. Kalau kita ke tempat Mas Toto kelamaan, kita pakai jurus. Ya, gimana? Oh, enggak. Ya, kalau pas pasukan lagi kerja di luar kan saya nyantai bisa ngopi-ngopi. Seruput dulu. Kamu ngapain di sini? Salah. Maaf. Salah guys. Ayo, salah jurus tadi, salah jurus. Kita coba lagi ya. 1, 2. Udah balik. Nah, ini baru bener guys. Kita sudah sampai. Lah, kok aku dikurung? Bang, buka bang. Oh. Tapi bohong guys. Oke. Ikan hiu makan soto. Kita sampai di bengkel Mas Toto. Bisa dilihat bro, sis, guys. Ini beberapa macam peralatan kerja di bengkel Mas Toto. Silakan dibuka dulu. Oke. Ya, ada beberapa produk knalpot seperti yang tertulis di plannya Toto knalpot. Ada beberapa produk knalpot yang mungkin masih dalam percobaan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke yang punya bengkel. Follow me guys. Oke, sekarang kita bersama dengan sang pemilik bengkel yaitu Mas Toto. Selamat. Jadi nyong selamat. Selamat siang sore. Ya siang ya karena pokoknya terima kasih sudah diterima untuk datang. Diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Jadi sama dengan tadi di tempat Mas Toro, kita kesini karena ingin mewawancarai salah satu atau beberapa tokoh mantan pemuda GKJ Sidarja yang berhasil untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Salah satunya Mas Toto. Jadi gimana sih Mas sejarahnya dulu kok punya keberanian gitu loh untuk membuka Toto knalpot gitu ya. Sejarahnya gimana dulu? Ini khusus untuk pemuda ya GKJ Sidarja. Jadi kalau tanya sejarah, sebenarnya saya itu seperti air mengalir. Jadi dulunya nggak tahu arah. Mungkin seperti pemuda saat ini banyak yang masih belum menemukan jati diri. Mau kemana atau mau jadi apa. Jadi ceritanya dulu itu mungkin ya seperti anak-anak muda sekarang, cuma main. Tapi dulu saya sempat mengalami hal itu, ya broken home pernah, jadi bosan di rumah. Lalu sering main, kemanapun main, ke tempat teman, misalkan ada yang di Jakarta, Bandung, lalu ada yang di Jogja, Semarang, intinya main. Jadi di balik semua itu saya itu mencari pengalaman.
pengalaman dengan saya berkelana atau ibaratnya kata orang sebelah ya sebagai musafir. Musafir. Jadi di situ saya melihat peluang usaha. Jadi di mana kita berada, di situ pasti ada peluang usaha. Cuma peluang usaha itu sebisa mungkin jangan mencontoh orang lain. Misalkan kita dagang, di pasar, banyak yang jual buah, kita ikut jual buah, laku. Namun ibaratnya tidak mungkin seperti yang diharapkan. Misalkan di situ banyak penjual buah, kita coba usaha yang lain, misalkan bakul es buah. Jadi kan ada kaitannya, namun ada variannya, jadi beda dengan yang lain. Jadi sebenarnya banyak sekali usaha yang mungkin belum kita pikirkan, namun sebenarnya banyak peluang. Jadi kalau pemuda untuk sekarang ibaratnya sering keluar daerah, keluar kota, kita bisa melihat di sana usaha apa saja yang ada di kota, yang di tempat kita itu belum ada. Jadi bisa diterapkan atau tidak di tempat kita. Misalkan itu bisa, apakah itu tepat waktunya? Kadang kurang tepat juga. Misalkan saya dulu pertama di sepeda motor, karena mungkin di sini sudah banyak sepeda motor, bengkel-bengkel banyak. Lalu kemarin saya membuka knalpot mobil, namun di daerah sini kan belum ada. Yang punya mobil masih sedikit ya. Nah, yang punya mobil masih sedikit juga, yang pakai mobil itu biasanya orang tua. Jadi pasti tentu beda dengan anak muda yang suka merubah suara knalpot atau sejenisnya. Nah, misalkan para pemuda ingin menjadi wira swasta itu perlu banyak hal yang harus dibangun dalam diri pemuda. Seorang pengusaha itu menurut saya itu nomor satu itu mental. Lalu yang kedua itu kemauan. Ketiga itu ketekunan. Lalu skill. Lalu setelah skill itu yang lainnya itu modal. Modal. Yang selanjutnya itu adalah kalau bisa kita lihat situasi, kondisi atau peluang usaha. Kriteria kalau ingin menjadi seorang wira swasta, punya mental nomor satu, terus ada ketekunan, ada kemauan, ada skill, ada modal, dan tentunya ada peluang. Memanfaatkan segala peluang yang ada di desa ya. Ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Memang kita itu harus sedikit berbeda dari yang lain. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang berbeda, tentunya mungkin awalnya itu sulit orang menerima. Namun kalau kita sudah terkenal atau peluang usaha itu sudah berjalan, yang nomor satu kita sudah pasang bendera pertama. Jadi nanti misalkan ada pesaing bisnis, kita itu tidak khawatir kita itu akan gugur, karena kita pertama menjadi pembuka peluang usaha yang berbeda, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Toto. Semoga saran dari Mas Toto, motivasi dari Mas Toto bisa menyentuh ke hati para pemuda-pemuda supaya mempunyai kemauan, mempunyai inspirasi untuk membuka dan mengembangkan, terlebih ya mengembangkan desa sendiri
terlebih mengembangkan GKJ Sidoarjo. Sekian dari kami, Mas Toto dan saya Bebek Berkumis. Saya kembalikan ke studio dengan Kapten Ketua Bebek. Oke, terima kasih Bebek Berkumis sudah mau mewawancarai Mas Toro dan Mas Toto. Dengan Mas Toro di bengkelnya dan Mas Toto di usaha Toto Knalpotnya. Oke, dari wawancara tadi saya akan coba menyimpulkan nih. Ada beberapa saran dan pesan dari Mas Toro dan Mas Toto. Yang pertama dari Mas Toro, ada salah satu sarannya yaitu untuk para pemuda-pemudi terkhususnya GKJ Sidoarjo maupun di gereja-gereja manapun, jangan ragu, tetap pede untuk selalu mengembangkan hobi dan keahlian. Kenapa? Karena itulah poin penting kita. Ketika kita bisa mengembangkan hobi dan keahlian kita lebih pede nih nantinya untuk memajukan daerah kita masing-masing. Itu saran dari Mas Toro. Kemudian ada lagi saran dari Mas Toto yang dimasukkan ke dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, siapkan mental, yang kedua, siapkan kemauan atau niat, kemudian yang ketiga, ketekunan, tetap tekun dalam segala hal, yang keempat, siapkan skill, yang kelima, jangan lupa modal, dan yang keenam, manfaatkan peluang yang ada. Itu dari segmen Bebek. Sekian dari pasukan Bebek, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ketua Bebek atas cuplikan videonya tadi. Luar biasa. Nah, kita lanjut nih, Mas. Ya. Tadi kan sudah berbicara tentang jatuh bangun dalam merintis karir. Nah, untuk sekarang adakah tantangan tertentu? Apakah ada tantangan dari pesaing atau ada tantangan dari kualitas produk jasa yang diberikan atau mungkin tantangan dalam manajemen tenaga kerja? Bisa tolong diceritakan. Oke. Ya, sebenarnya tantangan untuk sekarang banyak. Kalau membuat itu mungkin lebih gampang. Yang susah itu justru bagaimana kita mempertahankan. Apalagi di posisi-posisi sekarang gitu. Jadi yang pertama yang jelas kita harus berinovasi gitu ya. Jangan mudah untuk puas diri dengan keadaan kita yang sekarang, tetapi kita harus tetap evaluasi. Terus kemampuan kita terus diasah. Jadi jangan ya udah kita dalam posisi sekarang ini sudah cukup gitu. Tapi kita harus bagaimana peka terhadap permintaan-permintaan pasar. Kalau itu berbicara secara ekonomi. Jadi kita harus membekali diri kita gitu ya. Yang jelas kayak meskipun kita punya staf dan karyawan, minimal kita harus mengasah ilmu kita lagi, memberikan pengetahuan yang baru juga kepada mereka. Contoh kalau di dunia kami nih di konsultan, kalau sekarang lagi ngetren gambar 3D, kita menganggap udah hebat, udah bagus begitu ya. Nah, untuk tantangan era ke depan itu sudah bukan 3 dimensi lagi, tetapi 6 dimensi. 6 dimensi gimana tuh? 6 dimensi gimana? 3 Canggih ya? dimensi aja udah melihatnya bagus, seperti itu. Jadi ke depan itu tantangannya 6 dimensi gitu. Luar biasa. Jadi, Ya. nah, kalau kita nggak menangkap seperti itu, nggak mengembangkan, maka kita akan tertinggal. Ya, kalau sekarang kita mungkin melayani, terus sekarang kan juga muncul ilmu-ilmu baru gitu. Anak-anak yang fresh graduate, mereka keluar dengan ilmu yang baru lagi, mereka menawarkan. Kalau kita nggak ngikutin ya pasti kita akan tertinggal. Jadi yang susah itu justru mempertahankan. Di manajemen pun sama ya. Sama ya. Ya, kalau misalnya kayak karyawan yang seperti itu, mereka pun bagaimana sumber daya manusianya gitu ya. Kita harus membuat satu tim yang tangguh ya. Jadi kalau ya teamwork, kebersamaan itu penting. Nah, makanya siapapun kalau kita mau bekerja ataupun menggapai sesuatu itu, kalau secara bersama-sama kompak, saya yakin kita pasti bisa. Bisa pasti. Ya.
Oke. Lanjut. Terakhir nih Mas Hanes. Tolong dong Mas Hanes kasih support atau motivasi buat kita para pemuda nih. Ya. Untuk apa nih? Motivasi apa nih? Motivasi untuk mau berkarya, membangun di Sidarja seperti itu. Ya. Di kota kita. Jadi yang pertama tadi yang di awal saya sampaikan, saya menggarisbawahi, ya pertama kerinduan teman-teman semua nih anak-anak muda, mereka rindu nggak untuk membangun kotanya, membangun desanya, membangun gerejanya, itu yang pertama. Kalau teman-teman punya kerinduan itu dibawa dalam doa dan permohonan kan, pasti Tuhan memperlengkapi kita. Yang namanya memperlengkapi itu langsung tidak dengan instan gitu ya, tiba-tiba kayak masak super mie terus langsung bisa jadi, dimakan. Gitu. Pasti kita ditempa dengan berbagai macam persoalan, masalah. Tetapi itu menjadikan satu bekal dalam hidup kita semua. Gitu. Jadi jangan hanya terus kita ya nggak mampu udah putus asa. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa namanya kita belajar itu. Justru saya menyadari bisa sampai saat ini seperti ini itu karena banyak belajar di gereja. Benar nggak? Saya bisa belajar ngomong seperti ini karena dulu saya pernah ngajar sekolah minggu, ngajar pemuda. Bahkan saya ingat ketika dulu waktu pemuda, doa aja saya tiba-tiba langsung amin gitu ya. Merem langsung amin karena nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau saya ingat waktu-waktu dulu itu ketawa, tapi itu harus termotivasi. Terus saya mengajak juga teman-teman yang mau pelayan di gereja itu ambillah bagian karena dari itu kalian semua itu mendapatkan berkat yang tidak bisa kalian dapatkan di luar lain. Jadi sekali lagi saya bisa seperti ini, bisa ngomong, bisa melobi, bisa memimpin, itu semuanya karena belajar dari gereja. Di gereja misalkan saya dulu jadi majelis, saya belajar untuk bisa menjadi orang yang sabar, terus belajar secara administrasi seperti apa. Di gereja kan juga dalam rapat itu kan harus membuat bagaimana keputusan-keputusan. Nah, itu belajar dari hal itu. Semuanya didapatkan dari gereja. Jadi kalau sekarang teman-teman yang melayani di gereja itu harus bangga. Saya yakin karena di situ ada berkat-berkat Tuhan. Cuma kadang kita nggak peka saja. Sehingga iya dong. Jadi kita mau dapat apa nih gitu kan. Sepertinya kita protes sama Tuhan, saya sudah berdoa mati-matian ini, saya sudah melayani Tuhan, saya hidupnya lebih baik dari mereka, tapi kok kenapa hidupku ya seperti ini saja, nggak berubah. Berubah. Kadang kita protes sama Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, yakinlah gitu. Kan firman Tuhan menyampaikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Kata kuncinya apa di situ? Dengan ucapan syukur. Jadi ketika kamu melayani, ketika kamu melakukan apa saja tapi tidak bersyukur, ya pasti percuma, tidak menjadi berkat. Karena kata kuncinya itu Tuhan memberikan berkat, ya kamu harus bersyukur dalam keadaan hal, dalam segala apapun hal gitu ya. Iya, dalam segala hal. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk gampang memudah dan mengingat kita semua, ya untuk memotivasi, saya punya satu kata-kata yang menjadi motivasi hidup saya, yaitu KASIH gitu ya. Waktu sekolah minggu pun kita diajarin lagu ini, KASIH gitu. Kasih. Oke, yang saya maksud kasih di sini kepanjangannya adalah pertama K gitu. K knowledge ya, pengetahuan ya. Kita harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang baik gitu ya. Jadi orang hidup tanpa pengetahuan, tanpa ilmu pengetahuan, kita sepertinya nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus membangun itu dari knowledge dulu. Ya. Yang berikutnya adalah A-nya itu
attitude ya. Attitude itu sikap. Sikap. Ya, pengetahuan harus punya, sikap juga harus punya. Jadi perilaku hidup kita seperti apa harus tentunya ini menunjang pengetahuan kita. Pola pikir kita akan sangat berbeda dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Ya. Yang berikutnya adalah skill. Ya, sudah pengetahuan juga harus punya, attitude-nya juga punya, maka yang berikutnya adalah skill atau keterampilan. Jadi kita harus memiliki keterampilan. Seperti teman-teman tadi kita lihat di lapangan ada Mas Toro, Mas Toto. Dia juga harus mempunyai skill. Skillnya seperti apa supaya mereka bisa berkembang. Jadi skill itu penting. Yang berikutnya adalah I-nya adalah innovation atau inovasi. Seberapa jauh kreativitas kita, seberapa jauh inovasi kita untuk bisa bersaing ya dalam kehidupan yang sekarang. Kalau kita lihat nanti tantangan-tantangan ke depan, ini yang berperan juga penting. Inovasi. Kita tahu bahwa kayak produk-produk yang sekarang itu inovasi kan mesti terus ya. Jadi ya HP, kemarin ada HP yang baru, berapa bulan udah muncul yang baru lagi. Itu inovasi. Jadi kalau biasa-biasa saja ya nanti tidak akan tertarik ya, orang tidak akan respect. Yang berikutnya adalah hanya adalah habit, kebiasaan. Ya. Kita tadi udah punya K-nya, knowledge, pengetahuan, punya attitude, punya S, skill, punya I, innovation atau inovasi kita. Yang terakhir adalah habit, kebiasaan. Jadi 4 hal itu harus terakumulasi, ditambah satu lagi ya, ditambah satu lagi dengan H ya. Meskipun tadi 4 sudah kita punya, kalau hanya tidak mempunyai habit ya pasti tidak sempurna. Oleh karena itu ingat tuh teman-teman, jadi harus diingat 5 hal itu. KASIH. Kasih ya, luar biasa. Kasih. Jadi menurut saya itu, jadi supaya kita jangan mudah berbangga dengan pengetahuan kita punya skill kita, tetapi tadi tidak mencakup 5 hal ini, maka ya kita kurang sempurna. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ini supaya kita bisa bertahan, bisa bersaing dengan yang lainnya. Tidak hanya mengandalkan kepandaian kita saja, pengetahuan kita saja, tetapi harus terintegrasi tadi dengan 5 hal ini. Itu. Sudah membincangkan tentang kasih tadi ya, Mas Anas. Nah, tadi kan kita sudah bercerita tentang alasan untuk berkarya di Sidarja, lalu jatuh bangun, dan kemudian tantangan dan hambatan. Nah, tema podcast kita kali ini adalah new mainstream. Nah, menurut Mas Anas sendiri, new mainstream itu seperti apa? New mainstream, ya saya pikir ini satu tema yang bagus menggugah kita semua. Jadi mainstream itu saya mengibaratkan bahwa kita itu harus out of the box, keluar dari kotak. Ya. Jadi keluar dari zona nyaman. Mau nggak kita untuk berdikari atau mandiri, berkarya sendiri, bagaimana kita bisa menjadikan saluran berkat bagi banyak orang ya. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Di awal tadi disampaikan lebih baik menjadi kepala seekor kucing daripada menjadi ekor harimau. Kalau kita hanya menjadi ekor harimau, itu meskipun itu sesuatu yang besar, tapi hanya untuk diri kita sendiri, tidak berdampak bagi orang lain. Menurut saya, ya ini mainstreamnya harus pola pikirnya dirubah. Cuma tidak banyak orang mau keluar dari zona nyaman. Ya udah cukup dengan kondisi kita. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman jangan putus asa, jangan gelisah hatimu, terus jangan khawatir. Jangan khawatir dengan keadaanmu yang sekarang. Aduh, aku sudah melayani Tuhan sudah sekian lama, sudah melakukan banyak hal, kok nasibku seperti ini saja gitu ya, tidak berubah.
kita bisa belajar banyak hal di tokoh-tokoh Alkitab itu. Mereka bisa meraih satu keberhasilan itu melalui proses, tidak langsung serta-merta menjadi orang yang seperti itu. Banyak di Alkitab ya, ada tokoh-tokoh ya, Banyak. ada Yusuf. Dia mau menjadi ibaratnya Yusuf menjadi ya kalau sekarang ya menteri gitu ya di Mesir gitu ya. Dia kan bersusah payah ya di perjalanannya. Kita tahu ada Musa, ada banyak lah tokoh-tokoh di Alkitab. Nanti belajar lagi. Terus kalau kita melihat lagi contohnya, kalian tahu nggak alasan kenapa KFC itu gambarnya orang tua? KFC nggak tahu. KFC tahu nggak kenapa gambarnya di situ dipajang orang tua, nggak anak muda yang keren dan Karena sebagainya? dia pendirinya kali ya. Dia meraih kesuksesan pada umur yang sudah tua. Oh iya. Namanya Kolonel Harlan Sanders. Ya. Jadi kalau kalian sekarang baru 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun belum meraih kesuksesan, jangan pernah putus asa. Mereka yang meraih kesuksesan sampai tua pun banyak. Tetapi artinya kita belajar meyakini bahwa perjalanan kita tadi harus dibawa di dalam doa yang benar, terus ditata visi saya ke depannya seperti apa, diperlengkapi itu. Mudah-mudahan saya yakin kita menjadi anak-anak muda yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, amin ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak dengan Mas Hanes nih tentang new mainstream. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Jangan lupa cintai gerejamu ya. Jangan tinggalkan dan kembangkan kasih. Kembangkan new mainstream. Sebelum itu kita Ya. punya kenang-kenangan. Wah, iya. Itu kenangan. Oh iya, ini ya. Oke, dapat nih. Dapat sudah jadi narasumber. Terima cangkir kasih. podcast gitu ya. Oke, makasih buat pemuda. Terima kasih. Cangkirnya keren, ada tulisannya Persekutuan Pemuda GKJ Sidarja. Oke, dengan podcast ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memotivasi. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Oke, the best untuk teman-teman pemuda. Oh iya, ada lagi nih. Kasih piala. Piala. Piala gitu. Iya. Piala. Oke, mantep nih. Luar biasa. Pialanya piala podcast gitu. Seperti Tugu Monas gitu ya. Spesial itu Mas. Spesial. Jadi, Spesial. kemarin saya dapat bocorannya, artinya ini ada 4 pilar gitu ya, bahwa kita mempunyai ada 4 pepantan ya. Maksudnya 4 dengan gereja induk mungkin. Jadi ada pepantan Sindeh, ada pepantan Cipari, ada pepantan Tambak Sari dan Sidarja sendiri. Tetap kita dalam satu ikatan Tuhan, senantiasa mengembangkan gereja kita, karena kita yakin ya, kita bersyukur gereja kita mudah-mudahan terus maju dan berkembang menjadi berkat, tidak hanya untuk gereja kita sendiri, tetapi juga bagi gereja-gereja yang lain. Oke, Tuhan. Amin. Terima kasih Mas Hanes sudah mau jadi narasumber untuk podcast kali ini. Untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa ya follow IG Pemuda GKJ Sidarja dengan mengklik nanti muncul di bawah nih ya @pemuda. Terus oke teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe. Tinggalkan pesan di bawah kolom komentar. Kritik ataupun saran dari teman-teman akan kami tunggu. Stay safe. Dan jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dapat menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman ketika teman-teman ada di kerumunan. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.